Menurut saya kesucian itu merupakan keadaan di mana diri seseorang tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau tatanan agamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesucian itu hidup tidak bercela. Sedangkan menurut Alkitab, kesucian itu merupakan semua tindakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, di mana kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Allah jika kita sepemikiran dan sepemahaman dengan Allah. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa kesucian itu tidak hanya mengangkut tentang hal-hal lahiriah saja, tetapi kesucian itu juga menyangkut tentang hal batiniah, di mana kesucian itu terdiri dari 4, yaitu kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian perkataan, dan kesucian perbuatan. Yang pertama adalah kesucian hati. Kesucian hati merupakan suatu tindakan untuk melawan dosa dan melakukan kebenaran. Jadi kesucian hati ini juga bisa dikatakan untuk tidak membenci sesama kita. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala." Yang kedua adalah kesucian pikiran, di mana kesucian ini merupakan kesucian dengan tidak memiliki keinginan dan pikiran untuk mencemarkan tubuh sendiri. Sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 28, yaitu, "Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Di mana kesucian perkataan ini kita tidak sia-sia dalam berkata-kata dan tidak berbelit-belit dalam berkata sesuatu. Jadi sebaiknya kita berkata dengan terus terang, jujur, dan juga dengan sederhana. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 34 ayat 37, yang intinya adalah jangan sekali-kali bersumpah. Jika ya, katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Berkata terus terang berarti berkata dari dalam hatinya. Apa yang kita keluarkan dari mulut hendaknya sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Sedangkan untuk berkata jujur, yaitu berkata dengan apa adanya, tidak bermaksud untuk menjebak atau menipu. Sedangkan berkata dengan sederhana, yaitu berkata dengan tidak melebih-lebihkan. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, jika kita mengatakan ya, hendaklah mengatakan ya. Tetapi jika kita tidak menyukai sesuatu, hendaklah kita mengatakan tidak. Yang terakhir adalah kesucian dalam perbuatan. Jadi kesucian ini menuntut kita untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi hendaklah kita memaafkan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 39. "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Jadi untuk menuju proses kesucian itu terdapat 2 macam. Yang pertama adalah pengudusan oleh darah Yesus. Jadi pengudusan ini adalah pengudusan atas setiap kesalahan kita, baik yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, maupun yang bisa kita lakukan kemungkinan di kemudian hari. Jadi Tuhan Yesus menjamin pengampunan untuk kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pengudusan oleh firman-Nya. Jadi pengudusan oleh firman-Nya ini telah ada dalam isi doa, yakni ada di Yohanes 17 ayat 17, di mana pengudusan ini adalah pengudusan karakter kita.
Melalui firman-Nya, kita terus dibentuk dan diubahkan untuk menjadi manusia Allah, sehingga kita mengalami perubahan dari kodrat manusia dengan kodrat dosa menjadi kodrat ilahi yang nantinya kita bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi, pengudusan yang kedua ini merupakan proses penyempurnaan. Jadi, proses menuju kesucian, jika dijabarkan, terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu hidup penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, hidup dengan tunduk dan disiplin pada perintah Allah. Yang ketiga, peliharalah persekutuan dengan Allah. Yang keempat yaitu peliharalah persekutuan dengan sesama. Dan yang kelima adalah meningkatkan penyerahan diri di dalam kehidupan doa.